Segera, Qin Yichen belajar dari mulut Li Yuanba mengapa semua orang mandek di sini. Tidak ada yang bisa membuka pintu. Aku mencobanya. Tidak, Li Yuanba menjilat sudut mulutnya yang kering, dan ekspresinya terlihat sedikit tertekan. Anda tahu, dia adalah orang pertama yang memasuki tempat ini, tetapi dia diblokir oleh pintu yang rusak. Tentu saja, dia sangat kesal. Namun, tidak mungkin, dia bahkan menghancurkannya dengan palu godam, dan pintunya masih tidak bergerak sama sekali. Tentu saja, bukan hanya Li Yuanba, semua orang diblokir. Ini menunjukkan bahwa ini bukan masalah Li Yuanba, tapi pintu ini, ada misteri lain. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Yuanba, Qin Yichen tidak terburu-buru. Dia melangkah ke samping, duduk di tempat, dan pulih. Atas tindakannya, semua orang tidak terlalu peduli. Mungkin, anak pilihan surga yang berdiri di puncak ini bahkan tidak memperhitungkan mata siapapun di kerajaan pertamanya. Pada saat ini, di tempat kejadian, hal yang paling mencolok tidak diragukan lagi adalah bulan iblis dari dinasti Changyu, langit terbang kuno dari dinasti biru emas, dan Qiao Linlang dari dinasti Wu Selatan, dan Xia Liang dari fenomena surgawi dinasti. Mereka berempat sangat kuat dan jauh lebih kuat dari yang lain. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa lawan mereka adalah lawan yang kuat. Saat ini hanya ada satu warisan di dalam, dan mereka memiliki sebanyak 4 orang. Siapapun yang memiliki warisan, 3 lainnya tidak akan menyerah. Pengaruh warisan terlalu besar. Bahkan di permukaan, Gu Feitian dan Yao Yu, mereka diharapkan mengesampingkan semua pertimbangan untuk wajah demi warisan. Belum lagi yang lain. Tapi saat ini, Gu Feitian dan Yao Yu masih relatif dekat. Jelas, kedua orang itu tampaknya bergabung. Lagi pula, ada juga Qiao Linlang dan Xia Liang yang melotot seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Pada akhirnya, Gu Feitian yang melangkah maju dan memecahkan kebuntuan, berkata, tidak mungkin bagi kita untuk membuka pintu ini oleh salah satu dari kita. Bagaimana itu? Setelah beberapa kata, dia mendapat persetujuan dari kebanyakan orang. Warisan ada tepat di depan Anda. Jika Anda tidak bisa masuk melalui pintu ini, tidak ada yang mau. Meskipun Qiao Linlang dan Xia Liang tidak mengungkapkan pendapat mereka juga gagal. Toh, bukan hanya mereka yang ikut serta dalam perhelatan akbar dinasti tersebut. Jika orang-orang itu datang, peluang mereka untuk mendapatkan warisan lebih kecil. Biarkan beberapa orang duduk dan menikmatinya, bukan? Zhou Linlang yang berbicara. Kerumunan mengikuti pandangannya dan memperhatikan Qin Yichen, yang sedang duduk di tanah memulihkan diri. Tidak ada hari libur langsung antara Qiao Linlang dan Qin Yichen, tetapi karena kemunculan Qin Yichen, Qiao Yuwei melarikan diri. Adapun Liu Yun, meskipun dinasti Nanwu memiliki fondasi yang dalam, Pavilion Hongguang tidak dapat membantu. Oleh karena itu, Qiao Linlang secara alami mengarahkan jarinya ke Qin Yichen. Saat itu, hal ini sangat mengasyikkan ketika Xin Cheng sedang dalam masalah, sehingga orang-orang yang hadir tahu seberapa besar keluhan di antara kedua orang itu. Kakak Qiao benar. Xia Liang juga berdiri, dan keduanya tiba-tiba saling memandang, dan mereka hampir mengerti arti satu sama lain. Peras Qin Yichen. Tentu saja, alasan mengapa Xia Liang tidak berurusan langsung dengan Qin Yichen adalah karena dia tidak tahu bahwa Xia Batian telah dibunuh oleh Qin Yichen. Jika dia tahu, dia tidak bisa begitu acuh tak acuh. Kemudian, di bawah arahan mereka berdua, di belakang mereka ada 2 dinasti Nanwu, sebuah dinasti fenomena surgawi, dan 2 pusat kekuatan tingkat menengah dari kerajaan, dan mereka dipindahkan ke Qin Yichen bersama. Qin Yichen melihat pemandangan ini, berdiri, memancarkan cahaya dingin di matanya. Dia tahu betul bahwa jika dia diusir, dia akan tersingkir, dan warisan Fumo Great Sein akan dirindukan olehnya. Kalian bertiga, tolong beri aku langkah maju. Tanda seru. Li Yuanba berdiri di depan Qin Yichen, dan palu godam bergerak maju, menunjuk ke arah mereka dan memarahi. Tiba-tiba, kompleks dari 3 pembangkit tenaga listrik tingkat menengah berubah, dan mereka memandang palu godam dengan ketakutan. Namun, apakah itu Qiao Linlang atau Xia Liang, mereka tidak bermaksud membiarkan mereka mundur. Ketiga orang mereka saling memandang dan hanya bisa saling menguatkan satu sama lain. Mereka adalah 3 orang, dan mereka semua berada di tengah-tengah kerajaan. Bahkan jika Li Yuanba bahkan lebih kuat, dia hanyalah 1 orang. 3 popularitasnya seperti pelangi, menekan Li Yuanba. Topping Gunung Tai. Li Yuanba, tidak peduli apa keberatannya, dia mengangkat palu godam dan memukul salah satu dari mereka. Ledakan. Hanya tatap muka, pembangkit tenaga listrik dinasti fenomena langit segera dihancurkan dan diterbangkan. Pedang panjang di tangannya keluar, dan mulut harimau berdarah. Sapu 1000 pasukan. Kemudian, palu godam menyapu ke arah 2 pembangkit tenaga listrik selatan lainnya. Hai. Tanpa kecuali, keduanya hanyut. Hancurkan. Sapu. 3 pembangkit tenaga kekaisaran dikalahkan. Inilah kekuatan Li Yuanba sekarang. Itu sebabnya,
Meskipun Kiao Linlang, mereka akan menghindari Li Yuanba. Oh, apa-apaan ini? Nonaktifkan untuk menahan satu pukulan. Li Yuanba menutup palu godamnya dan menghela nafas dengan jijik. Semua orang tampak diam melihat pemandangan ini, dan wajah Kiao Linlang dan Xia Liang muram. Anda tahu, hanya ada 3 orang yang tersedia untuk mereka. Meski membawa banyak orang, hanya 3 orang yang bisa datang ke sini. Bisa datang ke sini menunjukkan kekuatan ketiga orang itu, tetapi di depan Li Yuanba, masih tidak mampu menahan satu pukulan pun. Bukan karena mereka lemah, tapi Li Yuanba terlalu kuat. Qin Yichen yang berdiri di belakang Li Yuanba tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, dia masih mengenal Li Yuanba dengan sangat baik, dan hanya sedikit orang di dunia yang dapat mengambil alih 3 palunya. Dan sekarang, dia merasakan bahwa, potensi, Li Yuanba bukan lagi prototipe asli, tetapi sudah ada pencapaian kecil. Kekuatan pertempuran ini sudah cukup sombong. Kenapa kamu tidak yakin? Tanda seru. Melihat Kiao Linlang dan Xia Liang menatap diri mereka sendiri, Li Yuanba tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi tampak sedikit bersemangat untuk mencoba. Palu godam kakek Lianda sudah lama lapar dan haus. HMPH. Kiao Linlang dan Xia Liang juga marah. Kapan mereka begitu diabaikan? Kapan itu begitu provokatif? Tanda seru. Tanda seru. Kalian, jangan sakiti dirimu sendiri. Saat kedua sisi dengan pedang terhunus dan busur ditekuk, Gu Feitian berdiri lagi. Dia tidak senang bahwa Li Yuanba dan Kiao Linlang berjuang untuk kedua belah pihak menderita. Tetapi jika ketiga orang itu kehilangan kekuatan pertempuran mereka, pintunya mungkin tidak dibuka. Dia menatap Qin Yichen dalam-dalam. Dia sedikit terkejut dan tidak menyangka Li Yuanba akan melindungi Qin Yichen saat ini. Terlihat bahwa hubungan antara Li Yuanba dan Qin Yichen bukan hanya sekedar hubungan kepentingan,